ilustrasi kontekstual model 3.1 yang dimana kami disuruh berwawancara untuk meningkatkan ini kepada kepala sekolah SDN 3 Semedowo. Baiklah Pak, di sini saya akan wawancara, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengenai cara mengidentifikasi kasus, yang antara lain saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus ini melanggar hukum, maka sudah tentu benar yang membuat keputusan itu adalah merupakan tentu benar lawan salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah itu adalah merupakan dilema dan etika. Ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mengenai hal tersebut, jadi kami ataupun saya melakukan identifikasi beberapa kasus yang berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar di dalam keputusan tersebut, yang menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan di antara keduanya. Ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan selama ini? Salah satu langkah yang kami lakukan antara lain yaitu meninjau titik permasalahannya dari segi apa. Yang kemudian yang langkah yang kedua, melihat siapakah di dalam kegiatan tersebut yang terlibat. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan kepada orang-orang yang terdekat atau teman sekelilingnya. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu berdiskusi dengan warga sekolah, terutama guru ataupun orang tua ataupun yang ada di sekeliling siswa tersebut. Kemudian langkah yang keenam yaitu membuat beberapa solusi ataupun keputusan sehingga di antara orang yang terlibat di situ tidak ada yang dirugikan sama sekali. Kemudian yang terakhir yaitu menimbang dari berbagai sudut pandang sesuai dengan tingkat kesalahan. Ya, yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Nah, di dalam kegiatan kasus dilema etika ini, saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, jalan keluarnya, yaitu dengan cara menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, yang terutama di sini tinggal kaitannya dengan kesepakatan kelas di dalam mengedepankan kepentingan umum. Jadi prinsip tersebut bermanfaat bagi orang banyak dalam jangka waktu yang relatif panjang. Nah, sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Nah, di dalam menangani kasus-kasus yang termasuk kasus dilema etika ini memang banyak sekali tantangan. Namun di dalam ataupun cara mencari keputusan yang terbaik
ini tugas dari Ibu Pengarah yang tolong mewawancarai kepala sekolah tugas administrasi seksual menurut 3.1, di mana ada kasus-kasus mengenai kakak yang pada hari ini kami akan mewawancara kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 9 dulu. Nama saya Asriana, calon Ibu Pengarah angkatan 7 Kabupaten Morenin. Apakah Bapak bersedia menjadi yang kami wawancari pada siang hari ini, Pak? Terima kasih kepada saudari Asriana yang telah sempat datang ke Sekitar Negara dulu, dan juga kami mengucapkan sangat berbangga hati atas berhasilannya saudari Asriana sudah dapat melaksanakan yaitu salah satu tugas yang sebagai peserta daripada jenis negara yang melaksanakan tujuh negara dulu. Dalam hal untuk wawancara itu saya satu sekolah di negara dulu sangat setia, apa-apa yang bisa dibantu yang dibutuhkan atau yang dilaksanakan oleh saudari. Ya, Bapak, Pak, di sini materi kami itu dinamakan dan ada beberapa kasus dari sekolah yang sama-sama penting, sama-sama bermanfaat, yang waktunya sama-sama. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dinamika atau rujukan moral? Oke, terima kasih. Jadi sebagai tanggapan saya dalam sekolah, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan. Cara saya untuk mengidentifikasinya yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi baik kepada pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa meletakkan apakah kasus tersebut merupakan didikan moral ataupun dilema etika. Untuk itu perlu dilakukan dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan tidak nyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Itu saja jawaban dari saya. Yang selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema, etika saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar, menentukan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang,
mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau balas kasihan, ataukah berdampak untuk saat itu atau seterusnya. Yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang Bapak lakukan selama ini. Suara hati dan nalar harus jalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif atau dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Selanjutnya, Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan Bapak. Tantangan ya. Hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahami sebagaimana orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebenarnya tidak ada jawaban tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan kepentingan kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah,
pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Dan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan di dunia etika? Jadi